Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Dodi akan membagikan video pembelajaran tentang statistika. Nah, untuk memahami materi ini lebih lanjut, simak videonya ya. Cikidot. Diagram pencar juga biasa disebut dengan istilah lain seperti scatter chart, scatter plot, scattergram, atau scatter graph. Diagram ini biasa digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau juga disebut sebagai data bivariat, atau dapat diartikan juga tipe grafik yang menggunakan titik-titik untuk mewakili nilai dari dua variabel. Titik-titik ini ditempatkan di bidang kartesian, di mana satu sumbu mewakili satu variabel dan sumbu lainnya mewakili variabel lainnya. Ini membantu dalam menemukan pola atau hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, berikut adalah cara membuat diagram pencar atau diagram scatter melalui Microsoft Excel. Cekidot. Nah, kita langsung aja buat diagram pencarnya. Di sini saya sudah siapkan dua data, yaitu ukuran celana dan ukuran sandal. Langkah yang pertama, kita urutkan kedua data ini ya teman-teman ya, dengan cara kita blok ukuran celana dan ukuran sandalnya. Lalu kita pilih sort and filter. Kita pilih filter. Nah, di sini udah ada itu tanda panah ke bawah, kita pencet, kita pilih sort smaller. Nah, sort smaller ini fungsinya yaitu mengurutkan data dari kecil ke besar ya teman-teman ya. Nah, keduanya ukuran celana dan ukuran sandalnya juga gitu. Lalu kita ke buat chartnya ya teman-teman, yaitu kita pencet insert, kita pilih chart, lalu kita pilih bagian paling depan, paling pertama. Nah, ini dah, kita pilih select data, dah itu kita pencet add. Nah, di sini ada series name. Di sini kita bisa buat judul, yaitu hubungan ukuran celana dan ukuran sandal. Lalu untuk di series X-nya itu kita pencet dulu, ini kita pencet yang tanda ini, kita pencet ya teman-teman ya. Kita pencet terlebih dahulu. Nah, udah jadi gini, kita blok terus data di ukuran celananya. Lalu di series Y kita juga pencet bentar ya teman-teman. Oke, kita ulang ya guys ya, kita ulang ya teman-teman ya, kita ulang, kita pencet, lalu kita blok di ukuran sandalnya tuh. Oke, itu kita pencet lagi sekali. Oke, nah sini udah jadi ya temannya, tapi kita lanjut ke quick layout. Kita pilih yang pertama. Dah, setelah itu kita pilih chart type, lalu kita pilih juga yang pertama, yang paling pertama ya. Terus itu kita pencet OK. Nah, di sini kita bisa berikan nama untuk sumbu X dan sumbu Y nya. Untuk sumbu X nya itu kita berikan nama yaitu ukuran celana. Ukur celana. Habis itu yang Y yang kita pakai sandal. Nah, setelah itu kita pencet ya, karena ini kan masih ada garis-garis, kita pencet di bagian garis-garisnya teman-teman ya, biar bisa kelihatan bagaimana bentuk diagram pencar yang sesungguhnya. Kita pencet. Nah, udah, kita pencet delete.
Nah, jadi kayak gini ya teman-teman ya, cara membuat diagram pencar dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman. Berikutnya ada materi tentang jenis-jenis korelasi. Korelasi dapat diartikan sebagai ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu dengan lainnya. Adapun jenis-jenis korelasi dapat dibedakan berdasarkan arah tren data dalam bentuk trennya. Di sini ada jenis-jenis korelasi berdasarkan arah dan tren data. Yang pertama ada korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan dua variabel memiliki korelasi positif. Dapat dilihat dari tren datanya, yaitu semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat nilai variabel Y. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan dua variabel memiliki korelasi negatif. Apabila semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi adalah dua variabel tidak memiliki korelasi apabila nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Selanjutnya, jenis korelasi berdasarkan bentuk tren data. Yang pertama, korelasi linear. Korelasi linear adalah jika semua titik X, Y pada diagram pencar mendekati bentuk garis lurus, maka korelasi antara dua variabel dapat dikategorikan berkorelasi linear. Yang kedua ada korelasi non-linear atau kurva. Korelasi non-linear atau kurva adalah jika semua titik X, Y pada diagram pencar tidak membentuk garis lurus atau membentuk suatu kurva lengkung, maka dua variabel tersebut dapat dikatakan berkorelasi non-linear. Nah, selanjutnya ada materi tentang regresi linear. Regresi linear adalah metode statik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel terikat atau dapat juga disebut dengan variabel dependen dan satu atau lebih variabel bebas atau dapat juga disebut dengan variabel independen. Berikut adalah contoh soal ya teman-teman ya. Di sini saya sudah buatkan data, yaitu data X dan data Y yang sudah diberikan angka. Di sini untuk data X-nya itu berisikan angka 5, 9, 8, 3, dan 6. Data Y-nya berisikan angka 134, 33, 45, 235, dan 100. Nah, di sini kita buatkan tabel ya teman-teman ya. Itu kita masukkan semua angka atau semua data di X-nya kita masukkan. Ini juga Y-nya juga semua angka yang data Y-nya juga kita masukkan. Lalu untuk mencari sigma di sini kita jumlahkan semuanya ya teman-teman ya. Seperti sigma X yang kita jumlahkan semua angkanya, sigma untuk mencari sigma Y juga sama kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini untuk mencari X kuadratnya dan XY yaitu di sini 5 dikali kuadrat 2, yaitu 5 kali 5 ya teman-teman ya. Di sini 5 kali 5, 9 kali 9, yaitu 8 kali 8, 3 kali 3, 6 kali 6. Gitu juga teman-teman ya. Ini juga kita jumlahkan semua ini ya datanya, yaitu dapat sigma XY-nya 215. Nah, untuk sekarang untuk mencari XY-nya di sini 5 dikali Y-nya teman-teman ya 134. Jadi 5 kali 134 dapat juga hasilnya 670. Sama juga yang di bawahnya juga teman-teman ya, kita kalikan X dan Y-nya. Nah, jika semua sudah dikalikan, nanti kita akan mencari sigma XY. Di sini juga sama teman-teman ya, kita jumlahkan semua data, yaitu kita dapatkan hasilnya 2632.
Lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Nah, kita sekarang untuk menentukan ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita menentukan rata-rata nilai rata-rata X dan Y teman-teman ya. X dan Y. Nah, di sini kita caranya itu X bar sama dengan ya teman-teman ya. X bar tak sama dengan sigma X ya teman-teman ya. Di sini tar. Oke, lanjut. Nah, di sini caranya sigma X dikali N ya teman-teman ya. N itu banyak data ya teman-teman ya, banyak datanya. Seperti ini kan sigma X, jadi hasil sigma X 31 kita tulis 31. Nah, itu per N nya banyak data itu sudah saya isikan yaitu 5. Nah, sini 31 bagi 5 kita dapatkan hasilnya yaitu 6,2. Selanjutnya kita cari yaitu Y bar. Kita cari Y bar. Cara juga sama yaitu sigma Y per N ya teman-teman ya, per N, per banyak data. Sama dengan itu sigma Y yaitu 547. Kita buat 547 per 5 per banyak data. Dah gitu kita bagi, kita dapatkan hasilnya itu 109,4. Sekarang kita lanjut untuk menentukan nilai SS XY dan SS XX nya teman-teman ya. Sini kita cari dulu nilai SS XY dan SS XX nya. Nilai SS XY dan SS XX. Nah, di sini caranya itu kan kita pertama mencari nilai SS XY. Kita tulis di sini ya teman ya. Kita tulis SS XY nya sama dengan itu, caranya itu sigma XY min sigma X tanda kurung sigma X dan sigma Y. Ini juga kita bagi banyak data teman ya, per N nya juga kita bagi banyak datanya. Kita bagi banyak data. Nah, kita sekarang masukkan nih nilai-nilainya. Seperti sigma X nya tadi kita dapat itu nilai XY 2632 nih, yang ini. Bentar ya. Nah, yang ini kan sigma XY nih. Nah, sigma XY nya itu 2632. Kita masukkan nilainya, kita taruh di sini nilainya yaitu nilai XY nya 2632 dikurang sigma X nya itu kita dapat tadi 31 dan sigma Y nya 547 per banyak data itu 5. Banyak data 5. Nah, 2632 itu kan ke bawah. Nah, ini 31 kali berapa ya? Ya 31 kali 547 ya teman-teman ya. 31 kali 547 bagi 5. Kita dapat di sini hasilnya yaitu 3391,4. Nah, di sini 2632 dikurang
3391,4, yaitu kita dapat hasilnya min 759,4. Nah, kita udah dapat nih untuk nilai SSXY nya kita udah dapat. Lanjut, kita mencari ke nilai SSXX nya sekarang. Untuk nilai SSXX nya, nilai SSXX nya itu yaitu kita gunakan rumus sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat 2, yaitu per n. Nah, di sini kan tadi sigma kuadratnya kita dapatnya itu 215. Kita dapatnya 215. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk sigma x nya itu kan kita buat dulu ya. Sigma x nya itu tadi dapatnya 31 kuadrat 31 per banyak data itu 5. Nah, di sini yaitu 31 kali 31 dibagi 5 ya teman-teman ya. 215 nya turun, jadi 31 kali 31 dibagi 5, kita dapatkan hasilnya yaitu 192,2. Itu sama dengan 22,8. Nah, kita udah dapetin nih nilai SSXX nya. Kita lanjut untuk menghitung nilai B dan A nya. Untuk menghitung nilai B dan A, nah untuk nilai B nya itu caranya itu kita tulis dulu B sama dengan SS XY per SSXX. Nah, kita masukkan yang tadi kita dapat nilai-nilai yang tadi dibalik itu tadi, yaitu nilai SSXY nya dan SSXX nya teman-teman ya. Untuk nilai SSXY nya kita tadi dapat di min 759,4 per tadi SSXX nya itu yaitu 22,8. Nah, ini kita bagi, dapat hasilnya itu min 33,3. Ini kita udah dapat ya teman-teman ya. Untuk nilai B nya kita udah dapat. Selanjutnya kita mencari nilai A. Untuk nilai A itu caranya itu Y bar min B itu kali X bar. Nah, tadi Y barnya itu untuk Y bar dan X barnya itu kan dibalik tadi. Kita waktu menentukan nilai rata-rata XY nya itu kan kita nyari itu. Jadi kita tinggal sekarang masukin aja angka-angkanya. Nah, kita dapat 109,4 dikurang min 33,3 tadi ya, min 33,3. Nah, itu tadi untuk apa
barnya kita dapat 6,2. Lanjut, itu yaitu 109, kita turunkan 109,4 kurang min ini 33,3 dikali 6,2 ya teman-teman ya. Min 33,3 dikali 6,2, kita dapatkan hasilnya itu min 206,46. Nah, di sini kan min ketemu min nih, jadi nilainya itu plus. Jadi jadinya ditambah ya teman-teman ya. Ditambah yaitu 315,86. Nah, kita udah dapat nih nilai A-nya, B dan A-nya kita udah dapat nih nilainya, yaitu B-nya min 33,3 dan A-nya itu 315,86. Sekarang kita menentukan persamaan garis regresinya teman-teman. Menentukan persamaan garis regresinya. Di sini kita substitusikan nilai A-nya teman-teman. Kita substitusikan nilai A dan nilai B-nya. Jadi untuk tadi kita dapatnya nilai A itu kita dapat di 315,86. Kita masukkan 315,86 nya, kita masukkan 315,86. Lalu kita yang B nya juga kita masukkan nilai B nya. Kita tadi dapat nilai B nya itu min 33,3. Selanjutnya itu kita tulis ya teman-teman ya, yaitu Y topi teman-teman ya. Y topi sama dengan A plus BX. Di sini juga sebenarnya bisa langsung aja teman-teman ya, kalian masukkan nilai Y topi sama A dan B nya itu kalian tinggal bisa masukin aja sebenarnya langsung, nggak apa-apa. Tapi saya tulis lagi ya teman-teman ya, Y topi sama dengan A plus BX nya, yaitu A tadi kita dapat di 315,86 dan untuk B nya itu yaitu kita dapat min 33,3. Tadi kan ada X tuh, BX, jadi kita tuliskan X nya teman-teman. Nah, lagi dikit aja nih teman-teman, udah bakal dapat hasilnya kita nih. Jadi persamaan garis regresinya adalah kalian di sini tinggal masukin aja ya teman-teman ya, yaitu yang Y topi sama nilai A plus BX nya, yaitu Y topinya, dan A tadi 315,86 plus min 33,3x. Nah, lagi dikit teman-teman, 33,3x. Nah, udah tepat nih teman-teman nilainya teman-teman ya. Kita udah dapat jawabannya. Jadi persamaan garis regresinya kita udah dapat hasilnya. Lanjut ya teman-teman ya ke materi selanjutnya. Cikidot. Sekarang kita ke materi analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Dengan hal ini,
dalam penentuan adanya hubungan dari satu data bivariat tentunya akan jauh lebih akurat. Berikutnya ada korelasi produk momen. Koefisien korelasi produk momen merupakan koefisien korelasi yang bisa memberikan informasi arah tren data dan tingkat korelasi. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Baik teman-teman, di sini kita akan mengerjakan contoh soal, yaitu tentukan koefisien determinasi dari data berikut. Di sini saya sudah buatkan data, yaitu data X dan data Y. Lalu sama seperti semula, kita buatkan tabel, lalu kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Lalu kita jumlahkan supaya kita dapatkan nilai sigma X dan sigma Y-nya. Lalu untuk mencari X kuadrat juga sama, yaitu contohnya itu 2 kali 2 yaitu 4. Lalu kita tambah semua datanya, kita tambah, lalu kita jadinya dapat yaitu sigma X kuadrat kita dapat. Nah, di sini yang membedakan yaitu ada Y kuadrat. Nah, Y kuadrat juga sama kayak X kuadrat ya teman-teman ya, dikuadratkan 2, kayak misalnya contoh 5 kali 5 yaitu 25, lalu kita jumlahkan dan dapatlah sigma Y kuadratnya. Untuk XY juga sama seperti yang ke awal-awal, yaitu 2 kali 5 jadi dapat 10. Lalu kita jumlahkan semua datanya juga, dapatlah sigma XY nya. Nah, kita sekarang lanjut ke cara selanjutnya, yaitu kita cari dulu nih nilai SSXY nya. SSXY nya kita cari dulu nilainya, yaitu dengan cara sigma XY dikurang sigma X dan sigma Y per banyak data ya, N itu banyak data ya teman-teman ya. Nah, ini kan sigma XY, jadi kita masukkan nilainya sigma XY yaitu 198 dikurang sigma X nya itu 24 dan sigma Y nya itu 56. Kita masukkan. Nah, untuk N nya kan banyak data nih, jadi kita lihat nih banyak datanya itu kan 8, jadi kita masukkan 8 nya kita masukkan. Nah, itu 198, di sini 24 dikali 56 ya teman-teman ya, dibagi 8, jadi kita dapat hasil 168 dikurang 168 yaitu 30. Nah, sekarang kita nyari nilai SSXX nya teman-teman ya, yaitu dengan cara sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Nah, lalu kita masukkan yaitu X kuadrat tadi kita dapat 96 dikurang sigma X nya kita dapat 24 kuadrat, habis itu dibagi 8 banyaknya data, sama dengan ini 24 dikali 24 dibagi 8 ya teman-teman ya, bagi 8 nanti. Nah, 96 dikurang ini hasilnya kita masukkan yaitu 72, yaitu 96 kurang 72 kita dapat hasilnya yaitu 24. Nah, lanjut kita di sini sekarang mencari nilai SSYY. Nah, SSYY ini hampir sama ya teman-teman ya kayak SSXX, cuma diganti pakai Y kuadrat ya. Di sini yaitu caranya yaitu sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N, juga sama ya. Y kuadrat tadi kita dapat yaitu 448 dikurang 56 kuadrat 2, 56 ya teman-teman ya, 56
kuadrat 2 per 8, banyaknya data sama, yaitu 448 dikurang ini 56 kali 56 bagi 8, kita dapat hasilnya itu 392. Jadi 448 dikurang 392 yaitu 56. Lanjut, di sini kita akan mencari nilai R yaitu dengan cara SSXY per akar SSXX dikali SSYY. Nah, lanjut, di sini kita tinggal masukkan hasil-hasil yang tadi, kayak SSXY-nya, SSXX-nya, SSYY-nya. Kita masukkan nilainya yaitu 30, 24 dan 56. Kita masukkan, lalu 24 dikali 56, kita dapat hasil 1344. Nah, akar dari 1344 itu 36,66 ya teman-teman ya. 36,66. Itu hasilnya 30 dibagi 36,66 yaitu 0,8183. 0,8183. Lanjut, kita sekarang mencari koefisien determinasinya dengan cara yaitu KD R kuadrat dikali 100%. R kuadrat dikali 100%. Nah, kita tinggal masukkan tadi R-nya, kita dapat 0,8183 kuadrat dikali 100%. Nah, 0,8183 itu sudah dikuadratin, dapat hasil yaitu 0,6696 dikali 100%. Jadi dapatlah kita hasil yaitu 66,96. Nah, jadi teman-teman, inilah hasil dari koefisien determinasinya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih ya teman-teman ya, kita sudah dapat hasilnya. Mantap.